Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Manusia hidup di dunia ini bukan alam yang pertama atau alam yang terakhir bagi kita. Ini alam yang ketiga. Karena sebelum diberi kesempatan hidup di dunia, kita hidup di alam ruh. Lalu oleh Allah kita ditransfer ke alam yang berikutnya, yaitu alam rahim ibu. Maka betapa seorang wanita, ibu sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Melalui proses persalinan diberikanlah kita kesempatan lahir di atas bumi ini. Alam yang ketiga. Berarti antara fisik dengan ruh ada waktu di mana Allah mengirimkan ruh pada jasad kita. Semua ulama sepakat, kapan sih Allah mentransfer ruh kita dari alam ruh ke alam rahim ibu? Itu di umur bulan keempat. Jadi ketika ada seorang ibu, dia hamil masuk bulan keempat, saat itulah Allah meniupkan ruh dari alam ruh ke alam rahim ibu. Kulir ruh min amri rabbi. Allah menyampaikan ruh itu urusanku, hak prerogatifku. Sedikit pun kita tidak dikasih bocoran oleh Allah. Contoh, urusan kematian. Tidak pernah ada yang tahu kapan Allah akan kembali mencabut ruh kita. Yang tadinya kita diberi kesempatan hidup dengan dititipkan ruh dalam tubuh dan jasad kita. Dan Allah tidak pernah memberikan bocoran informasi kapan Allah akan mencabut ruh itu. Tubuh perlu asupan, nutrisi. Ruh juga perlu sesuatu yang menenangkan. Apa itu bentuknya? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi ada satu dimensi antara fisik dengan ruh. Inilah yang sangat menentukan yang disebut dengan mental. Mental itu ditentukan bagaimana asupan ruh dan fisik kita. Maka untuk ruh Allah memberikan satu nutrisi yang begitu dahsyat. Apa? Mengingat Allah. Zikir. Salah satu metode yang paling efektif untuk memberikan nutrisi ruh adalah sholat yang 5 waktu. Tidak tanggung-tanggung. Allah berikan 5 waktu sehari semalam untuk kita memberikan asupan bagi ruh kita. Lalu untuk tubuh kita perlu karbohidrat, protein, gizi, mineral, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mensinkronis antara ruh kita dengan tubuh kita? Ada satu gerakan yang namanya sujud. Sujud itu sesuatu, ruh kita dicas, jasad kita pun sedang dicas. Karena sujud mengingatkan kita terhadap sesuatu yang pasti kita hadapi, yaitu kematian. Maka disitulah akan muncul sebuah prinsip hidup yang disebut dengan mental. Sebaik-baiknya mental seorang muslim itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, semua bentuk ibadahku, umroh, haji, zakat, dan lain sebagainya, wa mahyaya, semua aspek kehidupanku, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita tidur, wa mamati, sampai nanti matiku, lillahi rabbil alamin. Inilah yang disebut dengan mental seorang muslim, lillahi rabbil alamin. Maka hidup yang terbaik itu dengan mengedepankan orientasi hanya untuk Allah. Allah harus dihadirkan dalam hati. Makanya ada istilah zikir, mengingat Allah. Bagaimana di hati ini tidak boleh ada siapapun dan tidak boleh ada apapun kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jangan pernah kita bermimpi punya mental yang sehat kalau kita tidak pernah mengingat Allah. Karena dalam tubuh kita ada yang namanya ruh. Tapi jangan juga kita melupakan asupan fisik. Kita ingin mengingat Allah, tapi kita tidak makan, kita tidak minum, puasa yang berlebihan, itu justru jadi dosa. Harus ada nilai balancing yang imbang. Harus ada kesempurnaan dalam hidup kita. Lihat satu doa yang selalu kita baca di setiap penghujung doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah,
anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Hidup di dunia diukur dengan apapun yang bersifat duniawi. Makanan, jabatan, kerjaan, dan lain sebagainya. Wa fil akhirati hasanah. Tetapi untuk bahagia di akhirat, kita perlu Allah, kita perlu berzikir, kita perlu menyampaikan sesuatu yang paling indah kepada kekasih Allah. Salawat dan salam kepada kekasih tercinta. Maka sobat milenial dan Gen Z, nah ini metode supaya kita sehat mental. Yang pertama, banyak-banyak berzikir. Tentunya lewat sholat itu sudah bagian dari zikir. Yang kedua, perbanyak sholawat, tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jangan lupa ada obat yang paling mujarab untuk kesehatan dan mental kita. Apa itu? Muliakan orang tua. Karena dari mulut beliaulah akan terucap doa yang begitu mustajab. Tidak ada tedeng aling-aling di antara langit dan bumi. Doa orang tua. Di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita benahi hubungan kita dengan siapapun. Yang tidak kalah penting adalah muliakan orang tua. Karena kunci hidup sukses dan berkah adanya pada doa orang tua. Jaga mental kita, jaga kesehatan kita dengan menjaga sholat, menjaga zikir, menjaga salawat. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di lain kesempatan masih dalam program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.